arahato sama sambuddhassa. Idhaso cati pecaso cati papakari ubhayataso cati so cati so vihanati diswakama kilithamatano. Artinya, pelaku kejahatan berduka di dunia ini dan juga berduka di alam selanjutnya. Ia berduka di kedua alam. Ia berduka dan menderita ketika melihat hasil kejahatannya sendiri. Latar belakang: Cunda, seorang jagal babi yang sangat bengis dan keras hati, tinggal di sebuah desa dekat wihara hutan bambu. Ia terbiasa membunuh hewan dengan menyiksa mereka. Ia tidak pernah melakukan satupun perbuatan baik. Sebelum kematiannya, ia merasakan rasa sakit dan nyeri yang sangat berat, sehingga berteriak-teriak seperti babi yang sedang menderita. Setelah penderitaan fisik dan mental yang berat selama 7 hari, ia meninggal dan lahir kembali di neraka. Para biku mendengar suara mengorok dan teriakan babi-babi di rumah jagalnya dan membicarakan kejahatan maupun kekejamannya. Setelah mendengar komentar dari para biku, Sang Buddha bersabda, "Wahai para biku, Cunda tidak sedang membunuh babi. Ia berteriak-teriak karena rasa nyeri dan sakitnya yang tidak tertahan. Ia harus menderita berat sebelum kematiannya. Hari ini, ia meninggal dan lahir kembali di neraka." Penjelasan: Ida socati, peca socati, papakari, ubhayata socati. Artinya, pelaku kejahatan harus menderita di dunia ini maupun di alam yang akan datang. Itu adalah salah satu akibat pikiran yang jahat, yaitu pikiran yang tersesat. Kitab-kitab memberikan tafsiran untuk membantu kita mengerti sifat orang jahat. Orang jahat adalah orang yang terus-menerus terlibat dalam perbuatan baik yang berunsur 5 dan 10 perbuatan buruk atau dasa akusala kama. Ia tidak tahu nilai-nilai Pancasila Buddhis. Ia melakukan pembunuhan, mengambil apa yang tidak diberikan, berzina, berbohong, dan konsumsi minuman yang memabukkan serta melakukan banyak perbuatan salah lainnya. Perbuatan-perbuatan apakah yang dapat dianggap sebagai 10 perbuatan buruk? Perbuatan-perbuatan itu dirinci di berbagai bagian kumpulan sutta sebagai berjumlah 10, yaitu yang pertama, pembunuhan. Yang kedua, pencurian. Yang ketiga, perzinahan. Yang keempat, berbohong. Yang kelima, fitnah. Yang keenam, ucapan kasar. Yang ketujuh, ocehan yang bodoh. 8, ketamakan. 9, kebencian. Dan 10, pandangan keliru. Perbuatan-perbuatan itu juga disebut sebagai perbuatan salah atau jahat yang berunsur 10. Orang yang berpikiran jahat selalu berkelakuan dengan niat jahat atau papiccata dan berpandangan jahat. Ia bertindak menurut pandangannya, yaitu pandangan jahat atau curang. Ia biasanya bergaul dengan teman jahat yang mendukung perbuatan jahatnya. Para temannya adalah kumpulan orang jahat. Mereka selalu membahas topik yang jahat dan perbuatan yang merugikan masyarakat luas kita. Mereka menumbuh kembangkan moralitas yang buruk yang mereka anggap baik dan bajik menurut persetujuan mereka. Saat ini, dunia keseluruhan sedang mengalami kekacauan karena para penjahat itu. Beberapa orang kaya raya atau politisi membunuh lawan mereka tanpa rasa malu atau takut. Jika kita meneliti sejarah dunia yang baru-baru ini, kita dapat memperoleh sejumlah contoh. Histori, ajaran Buddha berbunyi, hanta labati hantarang. Pembunuh pun dibunuh secara bergiliran. Karena itu, saatnya
pasti akan datang untuk memberikan akibat-akibat karma bagi para pelaku kejahatan. Beberapa orang besar mencari kebahagiaan mereka dengan menipu dan mencuri. Apakah perlu menyebutkan sejumlah politisi di sejumlah negeri sebagai contoh? Mereka menipu para warga negara mereka yang tidak bersalah dan merebut penghasilan nasional negeri mereka sehingga negeri dan warga negara mereka akan mengalami kesulitan. Ada banyak contoh dalam sejarah politik dunia baru-baru ini tentang hal ini. Mereka membelanjakan penghasilan jahat mereka secara mewah untuk kesenangan fisik mereka, terutama untuk kesenangan indrawi yang salah. Untuk mereka, ada istilah yang cocok dalam kitab-kitab bahasa Pali. Ada tadayika ratha palak, yang berarti para politisi sekaligus pencuri besar. Para pejahat adalah pembohong. Tanpa berbohong, mereka tidak dapat melanjutkan cara hidup mereka yang buruk. Konsumsi obat keras atau minuman memabukkan adalah salah satu kebahagiaan besar bagi mereka. Setelah mengkonsumsi minuman keras, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mengerikan. Memfitnah, ucapan kasar, ocehan yang bodoh juga benar-benar merupakan sebagian dari gaya hidup mereka. Setiap tindakan yang buruk adalah salah satu akibat ketamakan, pandangan salah, dan kebencian. Jadi, sangat jelas bahwa 10 perbuatan buruk di atas mendatangkan duka, ratapan, dan duka cita di antara manusia. Perbuatan-perbuatan itu juga demikian berbahaya bagi masyarakat dan lingkungan luar mereka, yaitu lingkungan fisik, kimiawi, biologis, dan sosial mereka. Terima kasih.